Panjang umur, bisa berangkat ke Mekah lagi nanti. Assalamualaikum. Masjid yang besar ini dibangun oleh seorang kakek-kakek yang tinggal di sini dari tahun 1978. Entah kenapa, kakek ini bisa tinggal di tempat yang jauh dari pasar ataupun dari kota besar. Dulunya di sini banyak rumah dan warganya cukup ramai, sehingga masjid ini aktif digunakan untuk umat mendekatkan diri kepada Sang Maha Kuasa. Kini di sini hanya terdapat beberapa warga. Kami hanya menemukan 2 orang lelaki yang sudah tua renta. Dan kami mendapatkan sebuah cerita dari mereka betapa sedihnya masjid ini dikarenakan jamaahnya sudah pindah ke tempat lain, menjual semua tanah mereka, lalu diratakan semua rumah itu. Yang tersisa hanyalah bangunan sekolah dan sebuah masjid ini, serta beberapa rumah kakek-kakek yang sudah tua ini. Semoga yang menonton video ini mendapatkan hikmah dan pembelajaran dari kisahnya. Dan jangan lupa subscribe, karena subscribe itu tidak berbayar. Terima kasih. Hai teman-teman semua, kita hari ini sedang berkunjung ke lahan 42 hektar 42 dikali 10.000, 420.000 meter persegi, yang insya Allah akan kita buat lagi. Ini lokasi keempat daripada Pondok Digital dan Hijrah Ekstrim untuk membangun peradaban. Nah insya Allah, kenapa kita membangun kawasan-kawasan ini? Sejarah membuktikan peradaban itu dimulai dengan keterpimpinan. Jadi ada yang, kalau dilihat dalam sejarah perkembangan, kenapa sahabat itu bisa menduplikasi apa yang Rasulullah cita-citakan? Karena berkumpul dalam kebersamaan, sehingga akhirnya sahabat, tabi'in dan sebagainya. Dan mulai akhirnya kendor dalam perjuangan Islam itu ketika ada hijab yang begitu jauh dalam kaderisasi. Nah, jadi kenapa kita buat dalam satu kawasan? Satu, banyak sekali teman-teman yang setelah menikah, setelah berumah tangga, habis itu mulai memikirkan tentang konsekuensi logis. Apa itu konsekuensi logis? Tuntutan kebutuhan yang dipikirkan oleh norma hukum positif pada umumnya. Hukum positif norma pada umumnya. Udah mulai bahasa-bahasanya ini JS Badudu, intelektual. Semoga bisa dipahami Bang Bejo nih kan. Iya. Jadi misalkan Bang Bejo waktu habis menikah pasti kan dia kepikiran di mana rumah, di mana tempat tinggal, betul? Betul. Nah, yang salah itu kadang bukan yang salah, yang kurang, yang belum dilakukan oleh sistem yang di mana tempat dia berada, baik itu korporasi atau kenegaraan, tidak memikirkan rakyat ini maunya apa. Nah, padahal pemimpin itu atau khalifah itu atau pemimpin itu tugasnya adalah melayani, memenuhi kebutuhan umatnya agar kebutuhan itu terpenuhi dan bisa berjuang lanjut bersama untuk menuju surganya Allah. Bagaimana waktu Rasulullah, contohnya cukup kecil, waktu perang Khandaq, menggali parit, kelaparan sahabat, tidak ada bahan makanan, kelaparan dan sebagainya. Akhirnya Rasulullah saking menjaga empatinya untuk tidak makan juga, sampai ada seseorang sahabat yang pingin, kasihan Rasulullah, udah berapa lama tidak makan. Kalau enggak, saya pernah baca ya, semoga kalau salah mohon dikoreksi. Ada yang mengatakan sampai 3 hari enggak makan. Enggak makan, mengganjal, saking lapar tuh mengganjal perut dengan batu. Nah, saya tuh sahabat itu akhirnya ngajak Rasulullah makan ya Rasulullah. Terus Rasulullah bilang, kalau mau ngajak aku makan, kamu ajak semuanya. Bingung sahabat tuh, gimana bisa ngasih semua yang makan, loh kita terbatas. Nah, begitulah harus pemimpin itu. Mikirkan orang-orang tim di bawahnya makan apa enggak. Makanya di Pondok Digital sama Hijrah Ekstrim
Jangankan ihsan, jangankan gaji, ya kan? Sampai jodoh pun kita siapkan, sampai untuk bersiap persalinan pun ke dukun beranaknya kita rujuk dukun beranaknya kemana, ya kan? Gimana Bang Mojo? Betul lah Bang Mojo? Nah, sampai apa namanya, ngurus PCR, rapid test, ya kan? Nah, sampai urusan PMP pun kita urus, semuanya kita urus, ya kan? Bagaimana orang tuh bisa pulang Bang Kiki? Nah, ya kan? Selama kita memikirkan orang lain, maka Allah yang akan juga membersamai. Tugas kita ini hanyalah jadi kabel perantara listrik yang Allah mau kirimkan. Nah, begitu dia. Jadi, akhirnya terpenuhilah. Ya kan, kalau pakai matematis, tak mungkin. Nah, tapi faktanya ini kisah yang nyata dan ada gitu. Nah, sama yang dilakukan Pondok Digital Hijrah Ekstrim ini, menteladani apa yang Rasul lakukan, memikirkan bagaimana Bang Bejo bisa punya hunian yang layak, Bang Nabil bisa nyaman jadi marbot. Kita akan bentuk satu kawasan, santri-santri kita dalam satu kawasan, dan ini bukan santri biasa, bukan santri kaleng-kaleng, tapi santri Bajaringan. Nah, jadi teman-teman ini bekerja dalam sebuah korporasi, jadi satu kawasan, sehingga dia tak lagi berpikir cicilan rumahnya, cicilan kendaraannya. Sehingga apa yang terjadi, kebanyakan saya melihat orang-orang seumuran saya waktu usia baru beranjak menikah, pembahasan tuh mulai kepusingan, karena saya juga pernah di episode itu, pusing bayar cicilan, pusing bayar ini sebagainya, sehingga otaknya bukan untuk berkarya, untuk mewujudkan visi dan masa depan, tapi energinya adalah bagaimana bertahan, bagaimana bisa tidak kejar-kejar gitu loh. Oke. Jadi tuh kayak gini, banyak orang-orang pintar, terus orang-orang pintar ini dijebak, dikasih fasilitas, ditawarkan fasilitas, baik itu dalam institusi, ya kan, ataupun ditawarkan fasilitas, ditawarkan jebakan-jebakan marketing, sehingga dia mau membeli sesuatu. Sehingga apa terjadi? Dia berlomba-lomba, dia berpikir untuk bisa punya. Contohnya teman-teman saya yang paling gampang tuh baru kerja di instansi pemerintahan, baru setahun kerja dapat SK. Oh tuh, ini bisa, ini budaya masa lalu. Gunakan SK nih buat bisa beli kendaraan, bisa beli rumah. Akhirnya SK-nya tergadaikan. Akhirnya apa efek SK tergadaikan? Dia jangankan produktivitas memikirkan institusinya, yang ada dia mikirkan gimana bisa nutupi cicilan bulanannya. Lantas gimana negeri ini mau maju? Cicilannya, penghasilannya 5 juta, cicilan rumah misalkan 1,5 juta, cicilan kendaraan 500.000 atau 700.000, udah 2,2 juta, udah 50% gaji. Makan sehari 100.000, kalau 30 hari 3 juta, udah 5 juta impas, belum bayar listrik, belum bayar apa. Sehingga otaknya adalah boro-boro untuk memikirkan perjuangan atas apa amanah yang diberikan, tapi yang dipikirkan adalah gimana dia bisa bertahan. Salah enggak? Enggak salah. Sunatullahnya manusia survival. Tetapi ya kan, itulah yang membuat visi besar itu tidak terwujud kawan-kawan. Visi jangka panjang tidak terwujud. Kebayang enggak kalau orang itu sudah tidak dipusingkan lagi dengan tempat tinggal, enggak dipusingkan lagi dengan kendaraan, enggak dipusingkan lagi dengan biaya pendidikan, semuanya kita disiapkan, maka dia bisa fokus konsentrasi berjuang untuk mewujudkan visi besar, yaitu membangun peradaban. Nah, ini yang kita sedang siapkan Pondok Digital Hijrah Ekstrim. Mohon doanya, kita akan cetak para profesional yang berquran, kita cetak advertiser yang berquran, kita cetak orang bejo-bejo berikutnya yang berquran. Tuh lihat tuh. Tuh, abang ini teknisi otomotif loh, tapi dari otomotif sekarang dia menginstal keyboard atas izin Allah di atas tit M. Ada gitu aja lah, ya kan? Dikurangi tit X minus. Nah, jadi kayak gitu. Mantap. Ya, mantap. ikuti perjalanan kita di Desa Durian, kawasan keempat, insya Allah sedang menuju 114 kawasan. Ada nggak negara yang wujudkan? Brunei Darussalam, listrik gratis, pensiunan dikasih tempat tinggal. Jadi nggak pusing, rakyat nggak kelaparan, nggak teriak-teriak. Sehingga apa? Orang bisa tetap fokus bekerja sesuai dengan amanah. Nah, mari kita rubah tatanan lebih baik. Buat yang nonton, mungkin Anda pengusaha, Anda pejabat, mari berpikir lebih besar lagi, berkontribusi lebih banyak untuk kepentingan yang lebih baik. Perjalanan kami dari kota ke lokasi tanah wakaf membutuhkan waktu 1 jam perjalanan, dan sempat kebingungan dengan lokasinya
dan akhirnya kami mencari jalan lain untuk menemui lokasi tanah tersebut. Namun kami dipertemukan dengan kakek-kakek yang membangun masjid dan mengajar ngaji di masjid tersebut. Kakek ini tidak dibayar sepeser pun. Dia ngasih, tak satu tetangga ini tak ngasih, saya tak minta. Tak minta tuh ya. Tahun berapa dah masjid ada minta? Ini saya dulu 78, kan datang dari Makkah, lepas 40 harinya saya terus. Bangun masjid. Tahun 78 balik dari haji, Iya, masuklah ke masjid nih. iya. Ya Allah. Ya Allah. Tanpa proposal, tanpa Enggak, apa, sorang-sorangnya ya. Iya, sorang. Tobang pok kayu. Iya. Cok, Boleh izin ke situ, masjid ini. Mantap. Bersih gitu. Bersih dan ada aktivitas sholat. Ini masjidnya jauh, lumayan jauh, kurang lebih berarti sekitar Dan di ujung kampung 49 menit lah dari kota Pontianak. Jauh, bangunan masih hutan. Kita juga kaget ada masjid yang terawat dan dibangun oleh seorang Pak Haji. Beliau balik dari Mekah tahun 78, masuk ke dalam hutan ini, nebang tanpa proposal, tanpa apa, tanpa secara modern pembangunannya. Hari semakin sore dan kami harus pamit dengan kakek ini. Panjang umur, bisa berangkat ke Mekah lagi nanti. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Luar biasa, ternyata masjidnya bersih dan ada aktivitas sholat. Pulang dari haji pada tahun 1978, membangun sebuah masjid, dan hebatnya masjid ini tidak menggunakan proposal, melainkan dibangun atas dasar iman dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala.